Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zubaidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga wakaf atau bisa disebut dengan wakaf tunai. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian wakaf. Di sini pengertian wakaf ada 3, yaitu yang pertama secara etimologi. Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab wakafa yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, yaitu mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya sedangkan modalnya tetap utuh. Yang kedua, secara terminologi. Kata wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan dan menggunakan hasilnya untuk tujuan amal selama barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama kepada seorang wakaf atau bisa disebut nazir, baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang sudah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan juga menjadi hak milik nazir, tetapi menjadi hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dalam pengertian hak milik masyarakat umum. Yang ketiga, pengertian lainnya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dari beberapa definisi wakaf yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dan materi selanjutnya ada sejarah dan perkembangan lembaga wakaf. Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan. Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membangun Masjid Quba di Madinah. Wakaf kedua adalah Masjid Dar Al-Hijrah di Madinah yang dibangun Rasulullah SAW. Peristiwa wakaf ini kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab serta sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, dan lainnya. Kemudian pada periode Abbasiyah, harta wakaf dan hasilnya tidak ditampung di Baitul Mal, namun dikelola oleh seorang qadhi yang selalu diawasi. Pada periode Abbasiyah tersebut, kemudian dibentuk Baitul Mal khusus untuk pengelolaan wakaf. Selanjutnya, pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di Indonesia yang berasal dari Islam, yaitu Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Indonesia sendiri, wakaf telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya benda wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain itu, wakaf juga memiliki 3 ciri utama, yaitu pengelolaan manajemen wakaf harus terintegrasi. Di sini dana wakaf dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercapai di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, asas kesejahteraan nazir, yaitu pekerja nazir tidak diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai pekerja profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut.
Kemudian yang ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibentuk harus melaporkan semua dana yang dikelola setiap tahunnya. Dan materi yang selanjutnya yaitu konsep wakaf. Di kalangan ulama fikih masih kerap kali memperdebatkan apa hukumnya mewakafkan uang tunai. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang tunai. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat Islam dalam mengembangkan harta wakaf, berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf seperti tanah, gedung, rumah, dan sejenisnya. Di antara beberapa alasan ulama tidak membolehkan berwakaf uang yaitu yang pertama, uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga badannya lenyap yang tahan lama tidak bisa dipakai lagi. Kemudian selanjutnya, uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat ukur yang mudah. Orang melakukan transaksi jual beli bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf atau nazir melalui penerbit sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah potensi wakaf tunai. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Bagi masyarakat muslim di Indonesia, wakaf identik dengan wakaf tanah dan juga bangunan. Hal ini ditunjukkan melalui data dari BWI pada tahun 2016 yang menunjukkan persebaran wilayah wakaf. Apa itu wakaf tunai? Wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazir atau pihak penerima harta benda wakaf secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan oleh mauquf alaih atau orang yang berhak menerima wakaf. Dengan demikian, dalam waktu tunai, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazir. Kemudian, hasil investasinya diberikan kepada mauquf alaih. Jadi, contohnya, jika saya ingin mewakafkan harta benda saya, maka saya akan menginvestasikan harta tersebut kepada nazir atau pihak penerima harta benda wakaf, yang kemudian nazir tersebut mengelola dan juga mengembangkan harta benda itu, yang selanjutnya akan diberikan kepada mauquf alaih atau orang yang berhak menerima wakaf. Jadi diberikan kepada nazir terlebih dahulu, lalu kepada mauquf alaih. Pemanfaatan tanah wakaf masih terbatas pada proyek pembangunan. Fasilitas ibadah seperti pembangunan masjid sebesar 44,3% dan musola sebesar 29,50%. Pemanfaatan wakaf bagi kegiatan sosial atau muamalah hanya sebesar 8,40%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf belum mencapai pada tingkat pengelolaan yang produktif. Dua unsur utama wakaf. Yang pertama, unsur spiritual, karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita memberikan sebagian harta benda kita, maka Allah akan menyayangi kita dan Allah akan menggantinya kepada kita yang lebih baik lagi. Kedua,
Unsur material, karena wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 membagi jenis harta benda wakaf menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Uang digolongkan menjadi salah satu harta benda wakaf bergerak. Penerapan wakaf tunai pada masa sekarang mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda-benda fisik yang tidak bergerak. Secara umum, wakaf benda tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih, sedangkan wakaf tunai dapat dilakukan banyak orang meskipun tidak kaya. Jadi, di Indonesia sendiri, banyak orang yang mewakafkan harta benda tunai atau wakaf tunai, yaitu berupa uang. Pengelolaan wakaf tunai dibagi menjadi dua. Yang pertama, wakaf tunai dikelola oleh bank syariah. Keuntungan wakaf tunai dikelola oleh bank syariah adalah 1. Jaringan kantor bank syariah. 2. Kemampuan bank syariah sebagai fund manager. Yang ketiga, pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi yang luas. Yang keempat, memiliki citra positif. Selanjutnya, wakaf tunai dikelola oleh lembaga swasta. Selain dikelola oleh bank syariah, dana wakaf tunai juga dapat dikelola oleh lembaga swasta. Misalnya lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Keunggulan yang didapat apabila dana wakaf tunai dikelola oleh swasta antara lain: yang pertama, sesuai dengan kebutuhan real masyarakat, jadi sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang kedua, ada kontrol langsung oleh masyarakat. Ketiga, menumbuhkan solidaritas masyarakat. Sekian, terima kasih. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.